Silakan, mungkin ada tanya jawab. Baik Ibu, jadi kalau dikatakan di yaumul akhir berarti di padang mahsyar. Tadi saya ceritakan di padang mahsyar, ya. Di padang mahsyar itu dari dia nyari dibawa ke telaga Kausar. Kemudian dari yaumul mizan atau hari perhitungan, hari penimbangan itu yaumul tibyan. Kemudian ada hari yaumul ba'ats, pada hari kebangkitan. Ada hari yaumul sirat, pada saat melewati jembatan. Ya, sampai masuk neraka pun Nabi masih ngumpet-ngumpet nyari umat untuk mendapatkan, untuk memberikan syafaat. Pertanyaan Bu Tina, bagaimana di dunia? Apakah syafaatnya itu? Iya. Iya, dikatakan. Jadi kalau ada orang yang rajin salawat, hidupnya lebih baik, lebih barokah. Ada yang mencontohkan Nabi rajin sedekah. Bahkan kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kalau bulan Ramadan itu sedekah Nabi kayak angin. Angin itu apa Bu? Angin. Cepat kayak angin sedekahnya Nabi. Ya kita mencontoh. Apa yang terjadi? Otomatis Bu, salawat kita, sedekah kita sholat duha ngikutin Nabi, kita sholat tahajud ngikutin Nabi, hidup kita jadi lebih baik, jadi lebih berkah. Kata Nabi, balighul anni walau ayah, sampaikan ajaranku walau satu ayat, gitu. Kemudian ada yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan kebaikan. Allah kasih berkah. Berkah memang dari Allah. Tapi saat ini Nabi melihat Bu, kita bersalawat. Makanya pada saat kita berdiri, marhaban ya nurul aini marhaban. Nabi tahu kita bersalawat. Ya Allah, aku perhatikan hambaku, begitu setia, begitu rajin ngaji, ya Allah. Bebaskan ia dari penderitaan sakitnya. Maka Allah akan memberikan kesembuhan. Itu yang menyebabkan. Kata Nabi apa Bu? Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Ini di dunia apa di akhirat? Kan di akhirat nggak mungkin ya Bu. Siapa yang mau nanangga? Kan di akhirat nggak mungkin ya Bu. Kata Nabi apa? Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, umur di mana Bu? Di dunia. Dimudahkan rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Ada sedikit-sedikit masalah sama tetangga, jangan diambil pusing. EGP, tahu EGP? Jangan dikit-dikit masalah. Karena kata tetangga, kita karaokean kencang banget, mana lagunya kayak gitu. Udah ngomong baik-baik Bu, udah maghrib, pelanin dikit ya, saya mau sholat. Kalau ngomong baik juga tetangga juga tahu. Jangan mentang-mentang kita orang pengajian, dia nyetel lagunya Dewa 19, wih. Kita nyetel lagunya Nasi Daria, ya Bu ya. Udah lagunya lagu qasidah dibikin volumenya kencang. Kita orang maulidan gitu. Jadi ini kan dikencangin ininya, itu jelek. Kita ngomong baik-baik. Kan Nabi ngajarin kita begitu. Ya. Nabi ngajarin kita yang baik-baik, akhlak baik. Jadi orang baik nggak rugi kok. Enggak dipuji sama orang, dikasih pahala sama Allah. Yang punya pahala siapa Bu? Allah. Yang punya ampunan siapa Bu? Allah. Yang punya surga siapa Bu? Allah. Ngapain kita berbuat untuk manusia? Ngapain cari muka? Orang muka kita udah nempel. Ngapain cari perhatian? Cari perhatian Allah. Jadi kalau kita mencintai Nabi, kita banyak melakukan sunnah, banyak salawat, otomatis hidup kita jadi berkah. Demikian Bu. Baik, ada lagi? Pertanyaannya, cinta yang seberapakah kepada suami, kepada anak, kepada harta? Sementara alaman kenyataan, moga-moga bukan saya, bukan yang lain, ada orang yang mencintai pasangan secara ugal-ugalan. Bagaimana caranya supaya kita sadar bahwa cinta kita yang utama dan pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bunda ini pertanyaannya luar biasa. Ya, Bunda memahami bahwa kita butuh cinta. Bagaimanapun suami ada di samping kita. Bagaimana menempatkannya? Jadi kalau kita menikah karena Allah, berarti kita udah mencintai Allah. Bukan menikah karena kamu ganteng. Bukan menikah karena kamu kaya. Kulamar engkau dengan 5 miliar. Kulamar engkau dengan Pak Jero, Bu Jero, Wajero. Kemudian kita menerima. Dia datang dengan keikhlasan, dengan tanggung jawab, dengan iman dan Islam yang baik. Saya terima kamu menjadi imam saya. Itu karena Allah. Berarti itu sudah mencintai Allah. Kita izinkan suami ngaji, kita izinkan suami sholat. Itu mengikuti sunnah Nabi. Berarti sudah mencintai Nabi. Gitu. Kita masak yang enak, membahagiakan suami dalam rangka cinta kepada Allah. Itu udah cinta sama Allah. Jadi kalau dikatakan urutan keberapa suami, orang tua, anak gitu. Segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah. Tempatkan cinta Allah dan Nabi-Nya serta jihad. Setelah itu silakan Anda mencintai. Karena seorang istri wajib mencintai suami. Kalau istri yang nggak mencintai, yang nggak setia, maka dikatakan istri yang nuzus. Ya Bu. Artinya istri yang nuzus boleh Bu dipukul di tempat yang empuk. Pisahkan ranjangnya. Kalau nggak nurut juga cerai. Ya Bu. Tapi sama Allah kita nggak bisa cerai. Ada anak durhaka. Ada nggak anak durhaka? Dalam Al-Quran dikatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah olehmu bahwa istri, anakmu, hartamu bisa menjadi musuh, ujian bagimu. Tapi Allah nggak meninggalkan kita, Nabi nggak meninggalkan kita. Jadi saat kita menikah karena Allah itu berarti sudah mencintai Allah. Saat kita dalam rumah tangga kita menjalani sunnah Nabi itu berarti sudah mencintai Nabi. Ya Bu, jadi kalau suami, mah aku mau piara jenggot boleh, itu sunnah Nabi boleh, papa tambah ganteng. Kata suami, mah saya mau makan, ini ada tumis kangkung sama udang goreng pakai tangan sunnah Nabi, nggak apa-apa, membiasakan sunnah Nabi di rumah, ini tanda kita mencintai Nabi. Jadi nggak ada urutan-urutan. Kita melakukan dalam hidup rumah tangga, dalam hidup bermasyarakat, kita mengikuti sunnah Nabi, kita mengikuti aturan Allah, berarti kita sudah mencintai Allah dan mencintai Nabi. Itu otomatis. Kalau Allah mengatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah olehmu sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah ujian bagi. Itu hati-hati. Ya Bu, kita menata rumah, ya, kita biasakan masuk rumah anak cucu mantu, biasakan apa nak? Assalamualaikum. Ini sunnah Nabi. Waalaikumsalam nak. Rapikan bajumu, iya. At-tahurus minal iman, kebersihan adalah bagian dari iman. Ayo nak, minum jangan terlalu, ya banyak, makan jangan terlalu banyak. Kata Nabi ada 3. Perutmu berisi air, makanan, udara. Kebanyakan makanan gendut, kebanyakan air kembung, kebanyakan angin masuk. Dengan kita menjalani hidup sesuai dengan sunnah, itu artinya sudah mencintai Allah dan Nabi. Jadi nggak ada urutannya Bunda. Jadi saat kita menjalani hidup, ya kita mencintai suami. Kata Nabi apa? Kalau boleh manusia menyembah manusia, aku perintahkan seorang istri menyembah suaminya. Kalau boleh, tapi kan nggak boleh. Ya Bu. Kemudian dikatakan Al-Jannatu tahta adamil ummahat. Sesungguhnya surga ada di bawah telapak kaki seorang ibu. Ibu yang kaya apa? Ibu yang tukang ngambek. Ibu yang tukang ngomel. Ngomel sehari 3 kali kayak minum obat. Ibu yang senang mainan HP, nggak pernah buka Quran. Apakah ibu seperti itu? Tidak. Maka ikuti apa kata Nabi. Itulah fungsinya kita mengikuti Nabi. Supaya hidup kita lebih benar. Hidup kita lebih lempeng. Hidup kita lebih baik. Di dunia bahagia. Di akhirat bahagia. Demikian Bunda tercinta.
Insya Allah. Baik Ibu, udah setengah 11. Saya ada acara ke Depok. Ya. Ditutup dengan doa Ustaz ya. Baik ibu-ibu yang cantik soleha, ibu-ibu bidadari surganya Allah. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa. Semoga dari pertama hingga akhir ditutupnya kajian ini, Allah memberikan kita barokah, memberikan panjang umur dalam ketaatan, memberikan kekuatan iman Islam, memudahkan, melapangkan rezeki kita, mengkabulkan apa segala doa-doa kita. Allah kumpulkan di tempat ini, semoga Allah kumpulkan kita bersama di dalam surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaik ya Allah. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wadika ma tata'tu wa ujubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna ya Allah taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inni nas'aluka husnul khatimah. Rabbana ya Allah taqabbal du'a. Rabbana ya Allah taqabbal du'a. Rabbana ya Allah taqabbal hajat. Rabbana taqabbal niyat fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ya Allah azaban nar wa qina ya Allah azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhaqqu min rabbik, segala yang baik, yang sempurna datang dari Allah Subhanahu wa taala. Segala yang salah dan keliru datang dari saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Ila liqa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.